Oke, udah kelihatan. Oke, ini daftar isinya. Nah, kira-kira nih menurut kalian, yang dimaksud quality itu sama nggak dengan grade? Kualitas itu sama nggak dengan mutu? Kalau misalnya beda, apa sih bedanya? Gitu. Ada yang mau memberikan pendapat? Sebelum saya tanya nih. Coba Josephine deh. Ya, Pak. Suara saya kedengaran, Pak. Kalau Josephine, suaranya kok nggak kedengeran ya? Masuk Josephine, masuk. Waduh, ada apa nih? Sepertinya lagi ada masalah dengan Zoom-nya nih. Jadi saya nggak bisa mendengar ya. Coba yang Michael deh, coba ada bisa bicara nggak Michael? Halo Pak, halo. Wah, nggak kedengaran juga ya. Ya sudah, kita lanjutkan aja ya. Jadi quality, kualitas ya, dan grade itu mutu kan ya kalau bahasa Indonesia. Itu mirip-mirip tapi beda sebenarnya ya. Kok ada suara lain nih di tempat William? Suara siapakah itu? Ya udah kita lanjutkan ya. Nah ini yang seperti minggu-minggu sebelumnya saya kasih ya. Jadi kalau misalnya kita hanya berfokus pada cost dan quality untuk proyeknya ya bisa jadi itu terlambat gitu ya. Kalau quality dan time itu sangat bisa jadi itu menjadi expensive ya. Nah ini maka butuh keseimbangan lah di antara ketiganya gitu ya. Nah terkait dengan project quality management ya, kalau dulu sih saya kurang tahu nih kalau PMBOK yang terbaru ini kan ada yang terbaru ya, itu apakah masih namanya Project Quality Management, tapi kalau dulu sih ada ya Project Quality Management, yang mana quality itu adalah sebenarnya tingkat ya, degree kan ya, tingkat yang mana ya proyek itu harus memenuhi persyaratannya yang ditentukan. Tingkatnya itu dilihat dari mana ya, dari speknya kan ya, dari spesifikasi teknis, makanya spek itu selalu menjadi penting. Kalian kan kalau misalnya membuat sebuah proyek, kemudian tidak mau kan kalau misalnya proyek yang kalian sudah keluarkan duitnya, ya, kalian misalnya sebagai employer, ya tidak mau kalau misalnya proyek yang kalian dapatkan kok kualitasnya rendah gitu ya, pengerjaannya kok jelek gitu ya, kok ada banyak cacat-cacat pekerjaan, ada banyak honeycomb gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Kok pakainya itu betonnya mutunya jelek gitu ya, atau apa namanya, besinya kok jelek gitu. Nah ini kan kalian nggak mau, padahal kalian sudah membayar mahal gitu kan ya. Nah makanya quality itu selalu menjadi penting, aspek penting gitu ya. Cuman sayangnya masih banyak di proyek itu ya hanya mungkin berbicara mengenai cost gitu kan ya. Pokoknya biayanya murah. Nah, ini kalau kontraktor juga sama nih ya. Kalau kontraktor kalian kan pasti akan mensubkonkannya gitu kan ya. Ya kalian nggak maulah kalau misalnya kalian bayar mahal-mahal ke subkonnya, tapi hasil kerja subkonnya jelek. Atau ketika kalian membayar tukang deh ya, mandor. Tapi pengerjaan mandornya ini jelek gitu ya. Tidak memenuhi speknya ya, standarnya. Maka ya kalian akan kok protes dong ya dengan subkon atau mandornya kok nggak memenuhi kualitasnya, nggak mau bayar atau harus diperbaiki dulu gitu kan ya. Nah, quality management ini meliputi ya membuat ya dan menjalankan kebijakan serta prosedur ya untuk memastikan bahwa sebuah proyek itu memang telah memenuhi kebutuhan yang disepakati bersama ya. Nah, kebutuhan ini kan sebenarnya tertuang di dalam kontrak dan dokumen kontraknya seperti yang tadi spek ya, spesifikasi teknis.
Nah, menyelesaikan proyek ya, sudah menjadi tujuan ya dari quality management itu adalah untuk menyelesaikan proyek tanpa ada penyimpangan ya dari persyaratan yang dibutuhkan oleh proyek tersebut. Nah, tingkat ya, karena ini adalah berbicara mengenai tingkat, maka pasti beda-beda ya antara satu proyek dan proyek lainnya. Kalau misalnya telah disepakati di dalam kontrak pada awalnya, oh saya mau proyek mixed use ya, mixed use development seperti Central Park katakanlah ya. Nah, itu kemudian Central Park ini ya kalian tahu sendiri ini kualitasnya seperti apa, ya kan? Eee, menengah ke atas misalnya kan ya, kalian maunya proyeknya bagus, ikonik ya, mutunya bagus. Nah ini pasti ada harganya gitu kan ya, ada implikasi ke harga. Maka sesuai dengan harga yang telah disepakati, sesuai dengan standar yang telah disepakati ya di dalam speknya itu, maka ya pengerjaannya pasti akan lebih baik dibandingkan kalau misalnya kalian punya proyek ya, proyek mistis tapi ya, yang menengah ke bawah memang targetnya itu target dari customer-nya itu adalah menengah ke bawah gitu kan ya, kliennya atau employer-nya itu menengah ke bawah. Nah ini pasti kan pakai mutu yang lebih rendah gitu ya, atau apa, ini tentu punya implikasi ke biaya untuk, pengerjaan yang lebih rendah juga gitu ya. Jadi quality itu adalah masalah pemenuhan, tingkatnya ya, tingkat, supaya memenuhi standar. Nah, standarnya inilah, yang disepakati ya, yang didefinisikan bersama gitu kan ya. Mau seperti apa tingkatannya gitu ya. Oke. Nah, ini tadi nih mengenai konsep quality ya. Quality itu berbeda sedikit dengan grade ya atau mutu. Quality, kualitas ya itu adalah tingkatnya yang mana sudah ditetapkan untuk mencapai sebuah karakteristik ya yang harus dipenuhi ya. Karena itu sebagai sebuah persyaratannya gitu kan ya. Nah, tingkat quality ini ya, level of quality ini, eee, yang gagal memenuhi, persyaratan spek, ya ini selalu merupakan sebuah problem gitu kan ya. Kalau misalnya grade, grade itu adalah mutu, yaitu sebuah klasifikasi atau pengkategorian atau kelompok pengelompokan yang ditetapkan untuk satu produk atau service ya, yang memiliki satu fungsi yang sama, tapi technical karakteristiknya bisa saja berbeda gitu ya. Dan mutu yang rendah belum tentu merupakan sebuah masalah gitu ya. Mutunya rendah nih, pakainya memang mutunya rendah, toh karena proyeknya tidak butuh mutu yang tinggi misalnya kan ya no problem, karena memang asalkan memang sudah tentukan di dalam dokumen, speknya itu bahwa misalnya mutu, untuk apa ya, mutu untuk, keramiknya adalah ini gitu ya, bukan mutu yang lebih mahal misalnya. Ya oke-oke aja gitu ya, memang memang itu sudah diimplikasi ke dalam harganya, jadinya harganya lebih murah misalnya kan ya. Cuman kalau misalnya, apa, low quality ya, kalau kita bicara low quality, kualitas yang rendah itu kualitas itu baik pengerjaannya maupun produknya ya, materialnya. Nah ini sudah selalu menjadi problem, karena kualitas yang rendah itu berarti, ininya apa, tidak memenuhi spek. Speknya mintanya materialnya bagus, tapi kok malah yang jelek, itu kan ya yang dibuat di lapangan. Nah ini ya. Nah isu-isu terkait dengan kualitas ya. Ya meskipun, quality and, grade ya, kualitas dan mutu ini agak berbeda, namun, ya udahlah, karena kita sering di Indonesia bilangnya aspek BMW ya, biaya mutu waktu gitu kan ya, dan selalu menyebutnya mutu, ya udahlah nggak apa-apa mutu gitu kan ya. Tapi sebenarnya yang sekarang tahu bahwa maksudnya itu adalah kualitas ya. Nah, yang dimaksud dengan terpenuhi aspek mutu ya dalam kontrak itu adalah sesuai dengan fungsinya, memenuhi standar kualitas pada umumnya ya, atau standar mutu pada umumnya, baru ya, berarti itemnya itu baru, materialnya juga baru, kan kalian beli material pasang apa, panel kaca jendela gitu kan ya, ya yang baru dong, masa yang bekas gitu kan, kalian belinya kan yang baru maksudnya ya. Kecuali dinyatakan lain, misalnya nih proyek-proyek yang memang memakai recycle material ya, atau, apa yang namanya, reuse reuse ya. Jadi digunakan kembali dari
existing building yang sudah didemolish misalnya. Ada nggak? Ada proyek yang memang seperti itu gitu kan ya. Memang yang proyek-proyek mungkin proyek-proyek sustainable yang fokusnya pada arah sustainability gitu ya. Jadi dia mau menggunakan mau kembali gitu ya, reuse material yang sekiranya masih bagus gitu kan ya. Nah itu tapi harus dituangkan di dalam speknya gitu ya. Kemudian dilaksanakan dengan kinerja yang baik ya. Jadi ini ada 4 aspeknya ya. Fungsinya itu sesuai, memenuhi standarnya, kemudian baru dan dilaksanakan dengan kinerja yang baik ya. Nah, setiap pengerjaan di lapangan itu hasil pekerjaannya itu bisa saja ada defect gitu kan ya, atau cacat pekerjaan. Nah, cacat pekerjaan ini kan menunjukkan bahwa ada kinerja yang under gitu ya, under performance gitu kan ya. Dan under performance ini dapat merupakan salah satu bentuk breach ya, pelanggaran di dalam kontrak. Nah, itu harus dilihat lagi ke dalam kontraknya itu seperti apa ya, dituangkannya di dalam kontrak. Nah, maka dari itu kemudian pekerjaan kontrak konstruksi ya, pekerjaan konstruksi itu selalu memiliki defect notification period ya, masa pemeliharaan ya. Bahasa Indonesianya jadi masa pemeliharaan. Defect notification period ini memberikan kesempatan bagi kontraktor untuk memperbaiki cacat pekerjaan ya. Nah, apabila kontraktor gagal memperbaiki cacat pekerjaan, maka pemilik proyek dapat meminta pihak lain untuk memperbaiki cacat tersebut dengan biaya yang menjadi tanggungan kontraktor atau biasanya ya didedak gitu kan ya dari payment kepada kontraktor, atau karena misalnya ini sudah dalam masa defect notification period, maka dipotong dari uang retensinya gitu ya, kan ada retensinya kemarin kita bicarakan ya. Nah, ada 3 tahapan terkait dengan aspek kualitas ya. Perencanaan standarnya ya, kemudian pengawasan terhadap kualitasnya apakah memenuhi di lapangan, dan pengecekan serta pengujian gitu ya. Jadi dalam perencanaan ya pastilah kita harus merencanakan. Nah, merencanakan ini kemudian dituangkan dalam speknya gitu kan ya, maupun metodenya gitu ya, maupun di dalam drawing mungkin ada keterangan-keterangan. Nah, itu terkait dengan standar kualitas yang harus dicapai. Kemudian pengawasan ini ya ketika itu sudah kontraktor melakukan pekerjaan di lapangan, maka kontraktor harus melakukan pengawasan ya kan, supaya memenuhi kualitasnya. Tidak hanya kontraktor tapi juga konsultan MK-nya ya yang menjadi wakil employer di lapangan. Kemudian dilakukan pengecekan dan pengujian ya. Nah, ini menjadi kewajiban kontraktor lah ya, sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam dokumen kontraknya seperti apa nih, kapan nih pengecekannya, apakah berkala atau setiap berapa gitu ya, atau hanya sekali misalnya itu untuk pengecekan apa gitu ya, atau pengujian genset misalnya ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, apabila nih ternyata terdapat cacat pekerjaan minor, maka cacat tersebut kalau sudah ditemukan ya harus segera diperbaiki oleh kontraktor. Kalau bisa sih ya kontraktor ya nggak harus menunggu sampai ada instruksi ya dari konsultan ini harus diperbaiki. Ya kalau kontraktor sudah melihat itu ada cacat ya memang harus sudah sebaiknya dia perbaiki, dan memang itu memang kewajiban dia gitu kan ya. Sedangkan apabila cacat pekerjaan itu mayor ya, besar gitu ya, maka perlu dilakukan analisis ya terkait sebentar. Maka perlu dilakukan analisis terkait dengan kekuatan bangunannya atau pengaruh lain dari cacat tersebut ya terhadap desain maupun struktur bangunan ya. Misalnya tiba-tiba ngecor kolom. Ternyata entah gimana surveinya ya mungkin ya ininya gitu ya, jadi miring gitu loh, sangat jauh menyimpangnya. Kan kalau di dalam standarnya itu memang ada ya toleransi penyimpangan kemiringan ya untuk struktur vertikal, tapi ini ternyata sangat jauh melebihi ya, bisa sampai 5 senti atau berapa. Nah, ini kan harus diperbaiki gitu kan ya. Nah, ini kalau tidak yang bisa berimplikasi pada struktur di atasnya gitu kan ya. Nah, ini udah major ya kalau misalnya seperti itu. Kalau ini kan gambar ini ya retak pada dinding ya, pasangan batanya gitu kan ya. Nah, penentuan minor major ya tergantung dengan penilaian si konsultan ya yang akan memang menilainya. Tapi ya umumnya ya adalah dokumen yang menyatakan ini termasuk major atau minor gitu ya.
Nah, ini terkait dengan pengetesan ya. Ini kalau di gambar nih ada melakukan, hammer ya, hammer test untuk, mengecek kekuatan betonnya ya. Nah, sebenarnya kapan sih dilakukan, pengetesan gitu ya? Nah, kedua belah pihak ya di sini harus sepakat dulu ya perihal kapan dan, kapan akan dilakukan pengetesan dan untuk item mana saja yang perlu dilakukan pengetesan gitu ya. Pada umumnya sebentar. Oke. Pada umumnya, memang pengetesan, terhadap hasil pekerjaan ini, sudah merupakan kewajiban kontraktor ya, di dalam, kontrak gitu kan ya. Misalnya ini, kita juga ada pengetesan khusus, misalnya pengetesan tadi alat, unit genset yang diperlukan untuk di proyek ya. Nah, untuk terkait dengan, pengetesan khusus ini, ada beberapa nih alasan, misalnya, pengecualian ya, karena kan umumnya pengetesan itu harus dilakukan di lapangan, tapi untuk, pengetesan khusus seperti misalnya alat genset atau pengetesan tertentu ya, memang perlu dilakukan pengetesan di lab ya, melalui lab. Nah, karena melalui lab kan tidak ada orang yang proyek misalnya ya, di sana memang bukan di lapangan kan, maka biasanya diutus nih, eee, wakil dari masing-masing pihak untuk mengetes ke lab dan melihat, apakah memang, eee, alat atau material yang dipesan itu sesuai gitu ya, memenuhi spek. Misalnya apakah gensetnya sudah memenuhi spek, apakah bisa dinyalakan gitu ya dan lain sebagainya. Samalah seperti misalnya, tes kekuatan kekuatan kubus beton misalnya ya, itu kan masih di lab ya, karena misalnya alatnya hanya di lab. Nah, itu biasanya, eee, ada minta report nih kan dari konsultan itu kan minta report oleh kontraktor gitu kan ya. Eee, nah itu kontraktor perlu nih, sekali-sekali harus, mengecek benar ke lab-nya ya, lab betonnya, benar nggak sih dilakukan pengetesannya gitu kan ya. Karena saya pernah menemukan, saya sendiri yang menemukan bahwa, lab betonnya itu tidak benar gitu ya dalam hal menghitung, meng-input, data yang didapat dari, pengujian, kuat betonnya gitu ya, sehingga hasilnya kok mutunya rendah. Ini nggak mungkin karena kita pesennya K350 misalkan ya. Kok selalu K200 K200 ya di reportnya, ini kan kita perlu ngecek. Nah, saya langsung ke lab, betonnya dan saya minta dilihat, oke datanya memang pengujiannya benar ya, alatnya menunjukkan angka sekian, tapi ketika dimasukkan ke dalam perhitungannya, itu kok menjadi berbeda gitu loh. Ternyata setelah saya telusuri, oh ini, pakainya, konstanta yang berbeda gitu kan ya, ini salah gitu kan ya. Nah, makanya kemudian, eee ya dari pihak teknisi lab-nya ya kan mungkin mereka terlalu banyak, terlalu banyak pengetesan sebelumnya ya, dan pengetesan sebelumnya kan mutunya memang berbeda dengan mutu yang kita harapkan gitu kan ya, ya mutu di proyek kita. Mungkin ya jadinya masih, Excel-nya itu masih yang kosakata yang lama gitu kan ya, jadinya ya mereka minta maaf sih gitu kan ya. Tapi ya itulah, maka perlu ada, makanya kalian penting juga kan untuk belajar, material beton gitu ya. Untuk tahulah nanti kalau misalnya di proyek itu seperti apa gitu ya. Nah, ini ada beberapa alasan ya mengapa kok ada, material ataupun alat tertentu yang memang pengujiannya harus, di lab gitu ya. Misalnya ya tidak tersedianya alat uji pengetesan yang memadai di lapangan, ya kan alat uji kuat tekan beton nggak ada di lapangan, kecuali ini proyeknya udah besar ya, seperti proyek yang saya di Arab itu, dia memang di proyeknya itu banyak sekali ininya dan dia memang mendirikan sebuah lab, khusus untuk pengetesan beton ya. Jadi semua, kubus beton yang sampel ya, yang dari lapangan langsung dibawa ke lab-nya dan lab-nya itu, lab lapangannya ini langsung mengujinya gitu ya. Kemudian ada implikasi biaya ya kan, dan adanya kemungkinan bahwa pengetesan tersebut, dilakukan dengan cara merusak gitu ya. Nah, pengetesan di lab ini ya,
harus dituangkan ke dalam sertifikat ya, dan berita acara pengetesannya ya. Nah ini merupakan jaminan keandalan dari produk yang kita pesan gitu ya, yang akan kita gunakan di lapangan. Dan laporan resmi ini harus disampaikan kepada konsultan MK-nya ya. Nah, demikian pula ketika durasi pekerjaan sudah selesai ya, kontraktor akan melakukan pengetesan akhir atau test on completion ya, dan menyampaikan laporan resmi hasil pengetesan akhir ini kepada konsultan MK ya. Nah, apabila nih terjadi penundaan pengetesan akhir ya akibat kelalaian kontraktor, maka konsultan MK dapat memberikan pemberitahuan tertulis untuk segera melakukan pengetesan ya dalam kurun waktu yang ditentukan. Berarti itu sudah menjadi instruksi ya untuk melakukan pengetesan. Nah, apabila kemudian kontraktor gagal untuk melaksanakan instruksi tersebut, maka konsultan MK dapat melakukan pengetesannya sendiri ya. Namun dengan biaya pengetesan menjadi tanggung jawabnya kontraktor ya. Dalam hal nih ya, dalam hal di mana hasil pengetesan itu tidak memuaskan ternyata ya, artinya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam dokumen spek ya, maka kontraktor maupun konsultan MK dapat mengajukan pengetesan ulang ya kan terhadap hasil pekerjaan sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang sama gitu ya. Nah, apabila ternyata hasil pengetesan ini masih menunjukkan kegagalan ya dari produknya ya, maka konsultan MK dapat memerintahkan salah satu dari hal seperti ini ya, artinya memerintahkan untuk dilakukan pengetesan ulang ya kan. Apabila kegagalan tersebut mempengaruhi keseluruhan manfaat dari pekerjaan, maka konsultan MK dapat menolak ya, menolak hasil pekerjaan gitu ya. Dan konsultan MK juga dalam hal kalau dia ini tidak hanya ini ya, sorry, ini harusnya menerbitkan berita acara serah terima pertama ini kalau memang dia menerima hasil dari pengetesan ulang, pengetesan akhir ya. Tapi kalau misalnya menolak ya perlu ada berita acara sampai dan harus diperbaiki oleh kontraktor sampai itu bisa diterima ya. Baru nanti setelah itu diterbitkanlah berita acara serah terima pertama. Nah, terkait dengan cacat pekerjaan ya, cacat pekerjaan. Proses mengidentifikasi ya cacat ya terhadap hasil pekerjaan pada proyek-proyek konstruksi itu merupakan hal yang kompleks ya, dan oleh karenanya itu selalu dibutuhkan penilai yang memiliki kemampuan dan pemahaman teknis ya terhadap mutu ya atau kualitas nih, aspek kualitas. Makanya selalu ada QC ya, quality control di proyek gitu kan ya. Ya, proses ini sendiri ya, proses penilaian ini dapat menghasilkan temuan berupa major atau minor defects-nya gitu ya. Dan keputusan konsultan MK bahwa terdapat cacat pekerjaan ini selalu memiliki konsekuensi yang serius ya. Dan ini semua sangat bergantung pada pengalaman dan kebijakan konsultan MK dalam hal menilai cacat pekerjaan. Apakah sebuah proyek sebuah item itu memiliki ternyata memang cacat atau tidak gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan cacat pekerjaan diantaranya ya melaksanakan pekerjaan dengan volume yang lebih sedikit dari yang dipersyaratkan di dalam kontrak, itu termasuk cacat. Atau menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spek ya, tetapi memiliki item yang cacatnya gitu ya, misalnya honeycomb atau pokoknya ada yang bagian yang cacat gitu ya. Kemudian menyelesaikan pekerjaan untuk fungsi tertentu, tapi ternyata pekerjaan tersebut tidak dapat berfungsi ya sebagaimana mestinya. Nah, secara kontraktual ya kontraktor memiliki hak dan sekaligus kewajiban untuk memperbaiki cacat pekerjaan tersebut ya. Hak kontraktor di sini artinya
bahwa kontraktor itu berhak untuk memperbaiki cacat pekerjaan gitu ya. Dan dengan demikian pemilik proyek ya, si employer ya tidak diperkenankan untuk memperbaiki cacat itu sendiri ya. Dan kemudian kalau misalnya employer yang memperbaiki sendiri kan pasti dia akan membebankan biaya perbaikannya kepada kontraktor gitu kan ya. Jadi enggak, kontraktor bilang ini hak saya untuk memperbaiki cacat pekerjaan tersebut gitu ya. Nah, ini adalah prosedur umum lah ya dalam memberikan instruksi perbaikan cacat pekerjaan ya. Yang pertama itu konsultan MK secara tertulis ya meminta kontraktor untuk memperbaiki cacat pekerjaan ya. Jadi telah memberikan instruksi. Kemudian apabila kontraktor gagal, maka kegagalan itu ya perlulah lakukan pengentasan ulang sih sebenarnya atau perbaikan ulang ya. Jadi ada kesempatan lagi ya. Kalau misalnya masih gagal, maka pemilik proyek itu sebenarnya dapat mengambil alih perbaikan ya untuk memperbaiki cacat tersebut ya dan kemudian melakukan pemotongan pembayaran ya karena kan biaya perbaikan ini menjadi bebannya kontraktor gitu ya. Kalau misalnya cacat ini serius ya maka pemilik proyek dapat mengakhiri kontrak gitu ya. Jadi tergantung sesuai dengan ketentuan di dalam kontraknya dalam hal apakah memang ada klausul determination untuk atau termination terkait dengan defect ya, defect works ya. Nah ini quality consideration ya. Jadi pasti ada lah kalau misalnya quality consideration ya kalau untuk membangun jembatan, membangun jalan, membangun subway ya, dam, airport itu pasti beda-beda nih terkait dengan quality consideration-nya karena ya terkait dengan aspek perancangan dan perencanaan gitu kan ya. Ini bakal berbeda-beda ya, pertimbangannya pasti berbeda-beda. Namun umumnya yang dimaksud dengan quality consideration itu perlu mempertimbangkan hal-hal terkait dengan quality policy-nya ya, kebijakan kualitasnya itu seperti apa ya. Nah, ini kemudian yang akan diterjemahkan ke dalam speknya. Quality sistemnya, apakah masing-masing pihak baik itu kontraktor maupun konsultan MK maupun employer telah menerapkan sistem quality yang benar ya. Contract review sekali lagi quality ini dituangkan dalam kontrak ya, maka perlu selalu dikaji kontraknya ya oleh para pihak. Seperti apa nih kesepakatan dari awal gitu ya terkait dengan aspek kualitasnya. Desain kontrol ya, kendali dalam hal desainnya ya. Kemudian dokumen and data control, kontrol dokumen dan datanya, purchasing ya. Nah, ini perihal pemberian juga itu perlu dicek ya, bisa harus ditelusuri ini seperti apa. Oh, ini material ini belinya dari sini nih. Oh, kok dikirimnya berbeda gitu kan ya misalnya. Nah, kemudian control of customer supplied product. Ini misalnya yang tadi ada proyek itu bisa kok ya kita selain nominated subcontractor, nominated supplier, ada yang disebut dengan material supplied by owner gitu kan ya. Nah, ini perlu dicek juga dan dikendalikan oleh si kontraktor di proyek ya di lapangan. Kemudian identifikasi dan traceability ya, bisa selalu mengidentifikasi dan men-track material yang ada di lapangan. Nah, ini kan penting ya terkait dengan material yang datang itu diberi pelabelan, ditaruhnya di mana gitu ya. Terus ini material ini harus datangnya dari apa saja ya. Kalau traceability ini lebih ke biasanya pengerjaan juga ya, tahap-tahapannya gitu kan ya. Kemudian proses kontrol ya, kendali proses, inspeksi, selalu melakukan inspeksi ya. Kalibrasi ini terkait dengan kalibrasi alat-alat yang digunakan di lapangan ya. Apapun kan alat itu perlu dikalibrasi ya, karena kalau misalnya selalu digunakan kan pasti ada penyimpangan nih terhadap alatnya ya, pembacaan alatnya. Nah, ini perlu dikalibrate ya. Kemudian tes status ya, status pengetesan ya, pengujian itu harus juga selalu dilaporkan secara berkala dan dilakukan secara berkala lah sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Control of non-conforming product. Nah, ini kendali terhadap produk-produk ya atau material yang didatangkan ke dalam lapangan itu
yang tidak sesuai. Ini bagaimana? Nah, penyimpanannya apakah harus dikembalikan atau gimana gitu kan ya. Nah, ini perlu ada prosedurnya juga ya, prosedurnya. Corrective and preventive action. Nah, ini aksi untuk memperbaiki kalau misalnya terjadi cacat pekerjaan maupun mencegah. Nah, ini biasanya terkait dengan SOP-nya gitu ya. Kemudian handling, storage, packaging, preservation, and delivery. Nah, ini perlu dilihat satu sistem logistiknya ya, manajemen logistik yang dipelajari ke lebih manajemen logistik ya. Kemudian control of quality record ya. Nah, catatan-catatan atau rekaman terkait dengan aspek kualitas ini perlu dikontrol ya, diarsip, artinya di dokumen, diarsip dan digunakan sebagaimana mestinya oleh para pihak yang membutuhkan ya. Oh ini kan umum ya kalau misalnya tiap dilakukan pengetesan itu ada apa ya namanya? Adalah memang ada bagian kecil memang kewajiban untuk mengarsipkan dokumen-dokumen terkait dengan pengetesan, pengujian maupun aspek kualitas di lapangan ya, di lapangan seperti apa. Sehingga sewaktu-waktu kalau konsultan minta, kalau misalnya ada diminta pembuktian apakah sebuah bagian item pekerjaan ini telah memenuhi standar, nah ini ada gitu ya. Kemudian internal quality audits ya, melakukan audit kualitas secara internal. Ya, ini oleh proyek. Kalau udah kontraktornya besar pasti ada nih ya audit yang berkala gitu ya. Kemudian training ya, pelatihan ya yang diberikan kepada semua pegawai inti ya, dari proyek ya, tim proyeknya ya terkait dengan aspek kualitas. Jadi jangan hanya si QC ini saja yang bekerja, tapi juga supervisornya ya, project manajernya harus paham ya bahwa item ini standarnya seperti apa untuk memenuhi speknya gitu kan ya. Nah, kemudian servicing ya, pelayanannya ya, kemudian data analisis terkait dengan tadilah perhitungan apa data dari untuk melihat apakah suatu aspek itu memenuhi kualitasnya gitu kan ya, suatu item itu memenuhi kualitasnya. Itu juga perlu kalian pertimbangkan ya, jangan sampai seperti tadi pengalaman saya itu ternyata yang salah itu kan pas data analisisnya gitu ya, untuk memasukkan datanya. Oke. Nah, itu tadi terkait dengan quality ya. Nah, sekarang kita masuk ke sengketa ya, sengketa konstruksi. Mengapa sih timbul sengketa gitu kan ya? Ya, tentu sengketa itu timbul apabila salah satu pihak merasa haknya telah dilanggar atau merasa pihak lain telah melanggar kewajibannya. Nah, jenis sengketa menurut HELAT tahun 87 ini ya, ada sengketa yang berkaitan dengan waktu, ya, sengketa yang berkaitan dengan financial, ya, klaim dan pembayarannya, sengketa yang berkaitan dengan standar pekerjaan, ya, cacat pekerjaan, ya, dan konflik hubungan atau orang-orang di dalam proyeknya. Nah, penyelesaian sengketa ini ya secara umum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui jalur litigasi atau pengadilan dan non-litigasi tanpa pengadilan atau yang lebih dikenal sebagai alternative dispute resolution ya atau alternatif penyelesaian sengketa ya. Nah ini tadi dua jalurnya. Apa sih beda di antara keduanya ya? Misalnya ini kalau melalui jalur litigasi ya, pengadilan, jelas pengadilan itu kan persidangannya terbuka, open, artinya semua pihak bisa mengikuti ya. Berbeda kalau EDR itu sidangnya tertutup ya, proses penyelesaiannya tertutup. Hasil putusannya itu kalau pengadilan pasti dilaporkan ya, artinya bisa kita semua orang bisa meng-search hasil putusan dari suatu perkara gitu kan ya. Tapi kalau EDR itu tertutup, kita tidak bisa menemukan orang umum itu tidak bisa, publik itu tidak bisa mengakses hasil putusan terhadap EDR. Yang tahu putusannya hanya para pihak yang bersengketa ya, dan kemudian yang wakilnya yang mengikuti proses EDR ini gitu kan ya. Kemudian kalau pengadilan, siapa yang memutuskan? Ya tentu hakim. Kalau EDR, hakimnya ini adalah bisa arbiter, bisa mediator, bisa negotiator, bisa conciliator, dan lain sebagainya. Intinya yang ditunjuk oleh kedua belah pihak ya. Kalau ini hakimnya untuk pengadilan tentu sudah ditentukan oleh pengadilan itu sendiri.
Eh, dilihat dari tempatnya, pengadilan itu pasti bertempat menyelesaikan perkaranya ya di pengadilan. Tapi kalau EDR ya tempatnya fleksibel, bisa di kantor baninya ya, arbiternya, bisa di proyeknya atau di mana ya, tempat yang disepakati bersama gitu ya. Waktu dan tanggalnya untuk pengadilan itu telah ditentukan oleh pengadilan, kalau EDR ya disepakati oleh kedua belah pihak. Prosedurnya untuk pengadilan itu formal, EDR itu tentu less formal ya. Kemudian pengadilan ini cocok untuk sengketa yang atau perkara yang memang melibatkan banyak pihak ya. Kalau EDR ini ya tidak cocok sih, kurang cocok lah untuk yang multi party dispute ya, lebih untuk yang antara dua belah pihak ya. Kemudian pengadilan itu dapat memaksa ya kehadiran pihak ketiga untuk sebagai saksi lah untuk apa. Tapi kalau EDR ini tidak ya, dia memang tidak memiliki kekuatan untuk memaksa pihak ketiga untuk memberikan keterangan atau saksi atau lainnya gitu ya. Nah, kita fokus di EDR ya. Kenapa EDR yang selalu dikedepankan ya di dalam, makanya di dalam kontrak kolaborasi juga kan pasti ada selalu klausul terkait di terakhir ya, klausul terkait dengan penyelesaian sengketa. Nah, penyelesaian sengketa ini ya seperti tadi saya sebutkan, ada bisa melalui jalur litigasi, ada yang bisa melalui pengadilan negeri lah ya, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan lain sebagainya. Atau lebih banyak yang saya temukan itu kontrak yang memang untuk penyusun sengketanya itu either tadi ya mencari mufakat, kalau misalnya nggak mencapai itu ya masuk ke EDR ya. EDR ini bisa arbitrase ya, bisa dari tingkatannya yang paling rendah itu adalah negosiasi. Bisa ada expert opinion, bisa ada konsiliasi, bisa ada mediasi, mini trial, adjudikasi, dan arbitrase. Nah, ini kita lihat mediasi ya. Kalau negosiasi ini ya umum lah ya, artinya kalau ada satu sengketa, kemudian kedua belah pihak ini sama-sama di proyek, sama-sama wakil kontraktor dan peserta MK-nya itu ya negosiat aja di proyek gitu ya. Ini seperti apa nih untuk sengketa, penyelesaian sengketa yang seperti ini. Kalau misalnya lebih rumit ya dan sifatnya kompleks sehingga membutuhkan pendapat ahli, maka penyelesaian sengketanya bisa dengan mengundang expert ya, seorang expert untuk memberikan opininya gitu ya terkait dengan suatu sengketa gitu ya, penyelesaian suatu sengketa. Konsiliasi ini ya mereka berdamai artinya ya, kedua belah pihak itu conciliate gitu kan ya untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Tapi kalau konsiliasi ini biasanya sudah dituangkan ya dan dilaksanakan oleh tingkatan atas masing-masing pihak gitu ya. Jadi misalnya dari perwakilan kontraktornya ya, dari perusahaan kontraktor yang pusat dengan si perusahaan employer-nya ya, pusatnya, direksinya gitu ya. Ya mereka ketemu dan sepakat gitu ya untuk berdamai. Mediasi ini membutuhkan pihak ketiga ya. Nah, ini adalah pihak ketiganya ini disebut mediator ya. Kelebihan mediasi ini ya biayanya lebih murah ya, lebih cepat daripada arbitrase maupun litigasi ya. Kemudian tidak perlu menggunakan bahasa hukum yang rumit, kebebasan untuk membuat prosedur, mediasi sendiri ya. Para pihak memiliki keterlibatan ya dalam mengikuti jalannya mediasi ya, sehingga ya merasa puas dengan hasil putusan yang dicapai gitu ya, menjaga relasi ya yang baik dan bersifat rahasia, artinya kan tadi ya, jadi tidak publik lah, tidak menjadi konsumsi publik sengketanya ini. Kekurangannya ya hasil putusannya itu yang utama itu adalah tidak memiliki kekuatan hukum ya, jadi ada kemungkinan salah satu pihak ini kemudian tidak puas dengan hasil putusan mediasi, kemudian ya dia membawa ke jalur pengadilan, ya kan. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan sebagai salah satu taktik untuk menunda ya, delaying taktik, misalnya terkait dengan pembayaran atau yang lainnya ya, karena ada sengketa, gitu kan ya. Nah, ini arbitrase ya. Nah, kalau arbitrase ini arbitrase ini sudah mirip dengan litigasi ya. Cuma arbitrase ini intinya ya persidangannya
tertutup, hasil putusannya juga bersifat tertutup ya, kecuali, salah satu pihak naik banding ke pengadilan ya. Arbiter ini juga, dapat ditunjuk sendiri oleh kedua belah pihak atau ditunjuk oleh, institutional arbiternya ya, institusi arbiternya. Nah, biasanya yang ditunjuk itu adalah memang yang ahli ya, artinya orang-orang yang memang ahli di bidang konstruksi gitu kan ya, karena ini sengketanya sengketa terkait konstruksi. Tapi kalau hakim, kan tidak, hakim itu ahlinya di masalah hukumnya dan biasanya makanya kalau untuk persidangan itu bisa jadi lama karena hakim itu perlu mempelajari, aspek-aspek, konstruksinya seperti apa, kemudian mungkin juga, hakim ini perlu mendatangkan pihak ketiga untuk mendengarkan, keterangan ahli gitu kan ya, misalnya seperti itu. Tempat persidangan ya itulah biasa ya, waktu persidangan yang juga fleksibel, bersifat informal ya, tapi kalau pengadilan ya hakim juga ada tata cara berpakaiannya, eee penonton juga ada tata cara berpakaiannya gitu kan ya. Nah ini, eee kurang cocok untuk dilibatkan untuk sengketa yang melibatkan banyak pihak ya, kalau arbiter ya, biasanya itu untuk, dua belah pihak ya. Kemudian pengacara bisa dipakai tapi bersifat opsional ya. Kemudian kesulitan untuk berurusan dengan pihak ketiga karena tidak memiliki kekuatan untuk memaksa ya. Jumlah peserta juga lebih terbatas ya, lebih kecil, prosedurnya efisien dan hasilnya putusannya lebih cepat ya. Karena lebih cepat dan efisien, prosedur arbitrase ini dianggap lebih murah ya, tapi tergantung pada kompleksitasnya dan nilai dari proyek yang menjadi sengketanya itu. Karena biasanya itu, eee, ada nih, sudah ada, berapa persen diambilnya gitu kan ya. Kalau misalnya litigasi atau pengadilan, ini biayanya bisa lebih mahal dalam hal, kalau biaya pengadilannya sendiri sih ya, itu enggak ya, enggak terlalu mahal ya, itu, murah, tapi bisa menjadi lebih mahal kalau misalnya berbelit-belit, berpanjang-panjang, kemudian, hasil putusannya itu memberikan nominal yang wow ya, karena kan bisa merembet ke mana-mana ya, sengketanya itu bisa dianggap merembet ke mana-mana sehingga nominal, terkait dengan ganti ruginya ya, ganti rugi yang dikenakan kepada salah satu pihak yang melanggar ya menjadi sangat wow ya. Kalau misalnya arbiter itu kan lebih, fokus hanya di satu spesifik, masalah saja gitu ya. Nah, secara umum ini terdapat dua jenis arbitrase ya, ada arbitrase ad hoc dan ada arbitrase, eee, internasional ya. Institutional, institutional arbitration. Nah, arbitrase ad hoc ya, ini adalah jenis arbitrase yang pelaksanaannya itu diatur sendiri oleh arbiter yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yang bertikai ya. Arbiter kalau misalnya memang ad hoc, maka di kontrak itu sudah biasanya dituangkan, oh kalau misalnya ada sengketa, maka penyelesaiannya itu kita menunjuk, jalur arbitrase dengan menunjuk si ini, gitu kan ya. Nah, si ini yang sudah memang dianggap adalah, seorang yang memang cakap dalam hal, penyelesaian sengketa, seorang arbiter ya, arbiter dan dia, gimana cara mengecek seorang arbiter ya, bisa dilihat di webnya ya, apakah dia ini termasuk arbiter atau tidak gitu kan ya. Nah, arbiter ini akan mengadopsi peraturan arbitrase yang sudah ada, yaitu Uncitral Rules of Arbitration ya, untuk melaksanakan proses arbitrase sesuai dengan peraturan yang dibuat dan disepakati oleh masing-masing pihak. Keuntungan dari arbiter ad hoc ini adalah tentu lebih murah ya, karena tidak perlu membayar, biaya administrasi ke badan arbitrasenya atau arbitration institution-nya ya. Kalau arbitrase institusional itu adalah arbitrase yang dilaksanakan dengan bantuan badan arbitrase ya. Di sini kedua belah pihak tentu, menunjuk ya badan arbitrase yang dituangkan di dalam kontraknya. Misalnya klausul kontraknya berbunyi ya kalau ada penyelesaian sengketa maka kita melalui, eee, BANI misalnya kan ya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia gitu kan ya. Nah ini kalau internasional ya, Badan Arbitrase Internasional itu contohnya, Hong Kong International Arbitration Center ya, International Chamber of Commerce, London Court of International Arbitration, Singapore International Arbitration Center ya. Kalau di Indonesia sendiri ada BANI, ini umumnya terkait dengan konstruksi ya, ada BANI dan BADAPSKI. BANI ini udah lama sekali ya, kemudian ada BADAPSKI ya, tandingannya lah ya, Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia. BADAPSKI yang
dimotori oleh PUPR ya, Kementerian PUPR. Nah, BANI sendiri merupakan, badan arbitrase yang paling, umum ya dimanfaatkan untuk penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia ya, dan ini memang sudah lama ya. Itu pun, umumnya masih penyelesaian sengketa konstruksi, domestik ya, nasional aja bentuknya, masih jarang yang internasional. Keuntungan dari dipilihnya arbitrase institusional ini ya tentu karena prosedur, pelaksanaan arbitrase yang sudah sesuai dengan standar dan etika arbitrase yang berlaku. Dan biasanya badan arbiter ini pasti sudah memiliki kendali mutu ya, quality control terhadap para arbiternya. Siapa saja nih arbiter yang berarti kita bisa benar-benar mempercayai nama-nama arbiter yang ada di dalam badan arbitrase ini ya, dan hasil putusan mereka gitu kan ya. Artinya ya memang mereka benar gitu kan ya. Kita bisa percayalah gitu loh. Nah, adapun kualifikasi seorang arbiter menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 Pasal 12 ini masih yang sekarang masih berlaku ini ya. Adalah sebagai berikut, yaitu cakap melakukan tindakan hukum. Berumur paling rendah 35 tahun, tidak mempunyai hubungan keluarga saudara atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase, dan memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun, gitu ya. Nah, lebih lanjut juga diatur bahwa hakim, jaksa, pejabat pengadilan lainnya itu tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter ya. Jadi arbiter ini memang adalah seorang publik ya, orang-orang sipil yang kemudian dia memang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum ya. Nah, arbiter ini tentu harus memenuhi kualifikasi ya, yang di atas itu gitu kan ya, dan dia harus dia adalah harus seseorang yang memang memiliki kapasitas judisial ya. Artinya dia mampu menimbang dan menilai bukti-bukti dan kesaksian yang diajukan oleh para pihak yang bertikai dan mampu memberikan sebuah putusan yang logis ya, berdasarkan fakta-fakta sesuai dengan sistem peradilan ya, hukum yang berlaku. Kemudian dia juga harus memiliki pengetahuan dasar tentang hukum kontrak, tort ya, konstruksi ya. Kemudian dia juga harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum pembuktian perdata. Nah, penunjukan arbiter ini harus dapat dilakukan melalui 4 mekanisme ya. Misalnya berdasarkan klausul arbitrase ya kan. Nah, itu di dalam kontrak itu ada klausulnya, ada arbitrasenya ya kan. Atau dengan penunjukan langsung oleh kedua belah pihak yang bertikai, ini yang tadi ad hoc gitu ya. Dengan penunjukan oleh badan arbitrase, ini misalnya kalau kita di kontrak itu mengatakan BANI gitu kan ya, nanti BANI-nya yang akan menunjuk 1 nama atau 3 nama atau 5 nama, pokoknya tim arbitrase misalnya atau 1 arbitrase doang bisa ya. Atau dengan penunjukan oleh pengadilan gitu ya, itu juga bisa. Nah, BANI selaku badan arbitrase selalu menyarankan kepada para pihak ya, yang ingin menggunakan jasa BANI untuk mencantumkan dalam perjanjiannya klausul berikut. Ya, di dalam klausul penyelesaian sengketanya, bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh BANI ya, menurut peraturan administrasi dan peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Ya. Nah, secara umum hasil putusan BANI, hasil putusan arbitrase ini ya bersifatnya final dan mengikat. Tetapi tetap terdapat beberapa kondisi di mana hasil putusan ini dapat dianulir oleh pengadilan ya. Apabila arbiter itu terbukti telah membuat kekeliruan ya, atau misalnya tidak menjadi netral. Jadi hasil putusan arbiter ini dapat dibatalkan apabila hasil putusan itu tidak valid ya. Artinya itu tadi, ada misconduct ya dari si arbiternya, atau ketika terdapat bukti baru yang ditemukan setelah pemberian hasil putusan, artinya mungkin ada salah satu pihak yang menyimpan bukti-bukti yang inti ya, bukti kunci ya untuk memurubah itu kemudian
baru ketahuan pada saat setelah putusan itu diberikan, atau arbiter itu telah keliru dalam menjalankan proses persidangan arbitrase ya, arbiter itu, tidak memenuhi kualifikasi ya, atau hasil putusan itu dibuat tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, atau mungkin ya dia, melanggar hukum yang berlaku, melanggar ketertiban umum misalnya gitu ya. Nah, hasil putusan arbitrase ini dapat dibatalkan ya kalau menurut pasal 30 ini, ya surat dokumen, yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu ya. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang tadi ya, atau putusan itu diambil dengan hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak ya. Nah, terkait dengan hal pengukuhan hasil putusan arbitrase internasional, Indonesia telah menandatangani New York Convention. Artinya, putusan internasional ya, sengketa internasional antara misalnya Indonesia dengan, Malaysia, kemudian itu diselesaikan oleh, Badan Arbitrase Internasional. Nah, ini putusannya ini sudah mengikat juga dan itu kemudian berlaku bagi Indonesia ya. Nah, yang untuk mengatur ini maka ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, yang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Nah, ini yang tadi nih New York Convention nih ya, the United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Ini ditandatangani di New York pada tahun 1958. Wah, lama banget belum lahir kita semua ya. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan fondasi kekuatan hukum pembelakuan keputusan arbitrase secara internasional. Indonesia sendiri telah menandatanganinya pada tahun 81 ya. Dan kasus pertama pengakuan arbitrase internasional di Indonesia pada tahun 90. Oke, mungkin, sampai di sini ya yang, materi hari ini. Seperti biasa jangan lupa untuk mengisi absensi, kemudian, ini akan saya upload juga ya videonya di YouTube, nanti bisa